Hai guys, welcome back to my channel. Jadi ini adalah diary aku di kos dan I've do a lot of things, mulai dari mengenal kondisi dan adaptasi dengan situasi kos aku, ketemu kakak tingkat di perkuliahan aku yang sangat baik. Ya, alhamdulillah lingkungan aku begitu positif yang aku rasa dan aku harap bisa menunjang tumbuh kembang aku dan membuat aku menjadi pribadi yang lebih baik lagi di perkuliahan ini. Dan I turn my 19 guys in this year. Tahun depan udah 19 sih, sekarang my 18. So today I'm gonna tell you the insight of the book that I already read in this morning, yaitu The Wisdom of Life. Ini karya Schopenhauer. Jadi Schopenhauer itu adalah filsuf dari Jerman kalau nggak salah. Filsuf dari Jerman dan juga ada kaitannya sama Aristoteles. Ya begitulah. Jadi di buku The Wisdom of Life ini that have a lot of insight, meaningful insight, itu ada 3, aku udah rangkum dan itu keren-keren banget, tergantung cara kita memandang, memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Okay, the first insight is about know yourself. Jadi dalam buku ini kita diharuskan dan diwajibkan untuk mengenal diri kita sendiri, mulai dari hal-hal yang dibahas di buku ini adalah dengan tidak membandingkan diri kita dengan orang lain dan bersyukur atas hal yang udah kita miliki. Dan we have to cut off the people that have jealous of us. Maksudnya kita harus menjauh dan meng-cut off teman-teman yang punya rasa iri dengki ke kita. Kenapa? Karena hal itu akan gak ada habisnya, karena itu kan udah terikat dalam karakter diri mereka ya. Jadi hal itu gak akan ada habisnya. Dan dengan mereka melihat kehidupan kita, kalau kita gak cut off, dengan mereka melihat kebahagiaan kita, mereka akan tambah jealous of us. So we have to cut them off supaya mereka gak menarik kita ke dalam jurang negativitas yang dimana kita gak bisa nge-improve diri kita sendiri kayak gitu. Terus sama kita gak boleh nge-praise over ourselves. Jadi maksudnya kita gak boleh sombong, gak boleh melebih-lebihkan diri kita sendiri, karena hal itu akan ngebuat kita ngerasa berlebihan dan kita gak bisa ngekontrol diri kita sendiri. Kemudian we should not criticize what other people think. Okay. Jadi di buku ini juga dijelaskan bahwa kita gak boleh ngejudge opini orang lain, karena dengan kamu ngejudge opini orang lain, they will feel bad about themselves and menyinggung perasaan lawan bicara dan mengakibatkan defensif, dan hal itu bisa ngerusak hubungan kalian, the relationship that you already have with them. Itu. Kemudian di buku ini juga dijelaskan about melancholy, a type of human nature. So in this book also bahas tentang 2 karakter manusia. Yang pertama adalah melancholy sama cheerful. The melancholy character is about negative person. I mean like they always angry and depressed about the negative condition that they already have. I mean they always see something negative. Gak pernah melihat dari sisi positif atau sisi baiknya, tapi ngelihat orang selalu dari negatifnya. Dan itu gak berlaku di orang, tapi di semua kondisi kehidupan mereka, they always see negativity. So they will not get opportunity of what they already have. Gitu. Terus yang kedua itu cheerful temperament. There is a positive one that Jadi di buku ini juga dijelaskan kalau cheerful itu adalah sisi positif. Jadi orang kebalikannya dari negatif atau melancholy person tadi adalah orang yang always see something positive on their side. Jadi mereka bisa melihat suatu hal yang positif dan bersyukur atas hal itu. Ya kurang lebih kayak gitu sih. The next is the relationship of object and subject. So Schopenhauer itu menjelaskan bahwa nasib manusia itu ditentukan dari 3 hal. Yang pertama itu adalah kepribadian, yang kedua itu adalah hubungan dengan uang, dan yang ketiga itu adalah posisi atau kedudukan seseorang dilihat dari status seseorang dari penilaian orang lain.
Dan yang satu sama ketiga ini memiliki keterkaitan karena kepribadian kita itu akan ngebentuk cara orang lain melihat kita, kayak gitu guys. And tiga-tiga ini berterkaitan dan juga yang hubungan dengan uang. How we manage our financial is a really significant impact to your life in the future. We should remind ourselves that we experience time only once and it will never come back. Dan juga Schopenhauer juga menjelaskan sama Benjamin Franklin say that we have to live in the moment. Itu adalah kata-kata yang sangat awam dan sangat banyak statement kayak itu di sosial media, bahwa kita harus live in the moment. Dan sebenarnya itu bener ya, cuman but we have to learn about our past and not thinking atau overthinking about the future. Maksudnya kita juga nggak boleh ngabaikan masa lalu, karena masa lalu lah yang ngebentuk diri kita yang sekarang. Dengan pengalaman-pengalaman yang terjadi di masa lalu, kita jadi diri kita yang sekarang. Dan dengan gak mengulang kesalahan di masa lalu, kita bisa menjadi versi terbaik kita di masa yang akan datang, kayak gitu. Terus suffering is natural part of human life. Juga Schopenhauer di sini juga bilang kalau penderitaan itu adalah part dari human nature. Ada banyak orang-orang yang mereka akan ngerasa sedih kalau mereka nggak dapat hal yang mereka inginkan. And then ketika mereka sudah ngedapetin hal yang mereka inginkan, mereka happiness itu akan berlangsung dalam waktu singkat dan ngebuat mereka ngerasa bosen dan ingin melakukan hal yang lebih. Karena kan dasarnya manusia itu kan serakah ya. Manusia serakah, dan if you cannot control yourself, itu akan nge-attract atau menarikmu ke bawah. Jadi kebahagiaan yang sesungguhnya, kata Schopenhauer, itu adalah dengan bersyukur apa yang telah kita miliki, atau kebahagiaan yang didapat dari dalam diri kita, bukan dari luar pribadi kita, kayak hal-hal fana yang ada di luar kita. Terus di sini ada statement yang menurutku bagus banget guys. I like this statement. It's a wealthy person are not those who have more, but those who desire less. Jadi orang yang kaya itu adalah sebenarnya bukan orang yang mempunyai hal yang lebih, tapi adalah orang yang memiliki keinginan yang minim. Jadi dengan mereka ngontrol diri mereka, mereka bisa manage hal-hal di sekitar mereka. They control what they want. They control the environment and they control in the environment in sekitar mereka. Gitu guys, keren banget ini bukunya, wajib kalian baca sih. I like this book so much. Ini dia. Oke, cukup sekian insight dari buku The Wisdom of Life. And I'm so really happy about my new environment in the course because I found my people here. Kakak-kakak tingkatku juga baik banget sama aku. Aku bersyukur banget guys, temu kos yang a positive vibe. And also they are so kind, friendly, and aku juga belajar cara bersosialisasi, berkomunikasi yang baik, karena kadang aku ngerasa kayak komunikasiku itu kurang ya. So in this college life, I'm just gonna improve my communication style and my character, maybe more easygoing and open-minded about what other people opinion. Gitu sih guys. See you next video. Bye bye. Jangan lupa bersyukur.